kita sebagai seorang mukmin muslim yang sudah mukallaf, yang sudah akil balik, wajib mengimani akan terjadinya hari kiamat atau disebut yaumul ba'ats, hari kebangkitan, hari hancurnya alam semesta. Dan bukan hanya itu saja, kita harus juga mengimani hal-hal yang akan terjadi mengiringi terjadinya hari kiamat tersebut, yang disebut oleh para ulama asratus saah, tanda-tanda hari kiamat. Itu pun perlu juga kita ketahui, karena ketika Jibril alaihissalam datang kepada majma' para sahabat tatkala Rasulullah SAW lagi menyampaikan ceramah kepada para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang begitu ganteng. Itu Jibril menanyakan masalah iman, Islam, ihsan, dan yang terakhir ditanyakan adalah mengenai hari kiamat, matas sa'ah, menanyakan tentang hari kiamat. Mal mas'ul a'lama minas sa'il, tidaklah yang bertanya lebih mengetahui ketimbang yang ditanya. Maknanya dari hadis ini bahwa kiamat itu, hari kehancuran total alam semesta ini, atau yaumul ba'ats itu, atau yaumul mi'ad itu pasti akan terjadi, dan kita sebagai seorang mukmin muslim wajib mengimaninya. Dalam Al-Quran yang sering yang sama-sama sampaikan dalilnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, orang beriman dan para rasul Allah beriman, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir, dan mereka semua beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, malaikatnya, rasulnya, dan hari akhir. Dalam ayat lain mengatakan, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang tidak beriman kepada Allah, rasulnya, kepada kitab, malaikat, dan tidak percaya tentang adanya hari akhir, hari kebangkitan, maka berada dalam kesesatan yang jauh atau berada dalam kekufuran. Maka wajib kita mengimani akan terjadinya hari kiamat, walaupun kita sebagai seorang mukmin tidak akan menemukan kiamat niki. Kita mukmin tidak akan menemukan kengerian hari kiamat, tapi tetap kita imani. Kenapa? Karena hari kiamat itu terjadi pada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Makanya dulu-dulu pernah yang sampaikan bahwa sebelum kiamat itu tiba, semua orang-orang iman dimatikan oleh Allah. Jadi yang merasakan dahsyatnya kehancuran alam semesta ini adalah orang-orang kafir, karena kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kuat kita menyaksikan begitu ngerinya kiamat. Coba kita bayangkan, gunung hancur seperti debu, planet-planet, matahari, bulan bertabrakan, terus kita kayak apa jadi? Kengeriannya itu. Jadi kita enggak diperlihatkan oleh Allah. Yauma tajhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ketika perempuan yang menyusui mereka lemparkan bayinya, dan perempuan yang hamil langsung keluar bayinya, saking kagetnya itu menyaksikan kiamat tersebut. Jadi kiamat itu apa? Kiamat itu ada dua. Ada istilah kiamat kecil kata para ulama, ada kiamat besar. Kiamat kecil itu apa? Mati. Kematian ini kiamat ini, tapi disebut kiamat kecil karena sudah kita nggak bisa apa-apa, hancur diri kita. Nggak kita bisa mendengar, berkata, bercakap, apapun nggak bisa kita buat. Nabi sabdakan, idza matal abdu faqad qamat qiyamatuhu. Jika seorang hamba itu mati, maka telah terjadi atau telah berdiri hari kiamatnya. Maksudnya, mananya dia sudah tinggalkan ini dunia. Itu kiamat kecil. Nah, setiap kita ini terjadi kiamat. Ini yang perlu kita waspadai, ini kita orang iman. Insya Allah kalau kiamat besar tidak akan kita temukan, tapi kiamat kecil ini pasti yang namanya kematian. Maka jangan sampai mati kita dalam keadaan lalai, naudzubillah, dalam keadaan meninggalkan perintah Allah atau melanggar perintah Allah, maka kita akan celaka. Adapun kiamat besar itu apa? Ya hancurnya alam semesta secara total tanpa terkecuali. Allah sebutkan dalam Al-Quran mengenai kiamat ini banyak
dari surat An-Naba sampai An-Nas itu kebanyakan menceritakan kiamat. Yang sering juga yang sampaikan, ketika kiamat itu terjadi, hancur semua alam semesta kecuali yang tidak Allah ikut hancurkan. Jadi ada wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Wa nufikha fis-sur, ketika trompet sangkakala ditiup yang pertama kali, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, semua yang di langit dan yang di bumi hancur. Tidak ada yang tinggal. Illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki tidak hancur. Contohnya apa? Yang dulu pernah yang sebutkan mengenai berapa orang malaikat itu, termasuk 4 malaikat pemikul arus, dan nanti kiamat terjadi ditambah menjadi 8. Wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin tsamaniyah, ketika alam semesta dihancurkan maka ditambah oleh Allah 4 malaikat lagi yang menyokong arus. Kemudian 4 malaikat yang masih dibiarkan, termasuk Jibril, Israfil, malaikat maut, Israel sama Mikail. Tapi akhirnya nanti semua akan mati, binasa. Kan Allah telah berjanji, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian nanti trompet yang keduanya untuk hari kebangkitan. Jadi yang perlu kita imani adalah, wajib kita mengimani akan adanya, akan terjadinya hari kiamat dan hal-hal yang akan berkelanjutan selepas datangnya hari kiamat. Yang kita akan hadapi ini banyak sekali. Yang paling kecil sebenarnya dunia ini yang paling pendek. Ya, paling pendek itu alam perut. Kemudian ke dunia. Yang kita akan hadapi ini masih banyak, masih panjang nih. Alam barzah nih. Ini dengan saat mati-mati ini masih alam barzah nih. Bila ribu tahun nih, dia tahu puluh miliar tahun nih kan Nabi Adam sampai ini. Itu namanya alam barzah. Saat mau nikmat syukur, menjadi raudhatun min riyadil jannah, kubur. Ada yang jadi khufratan min khufratin nar. Itu di alam barzah. Apakah selesai? Enggak. Nanti kita habis alam barzah itu kita akan berada sebagai seorang mukmin muslim yang